Pemirsa, Anda kembali lagi dalam Dialog Malam, masih bersama dengan Bang Mardhani Alisera dan juga Pak Lili Romli. Saya ingin ke Pak Lili. Pak Lili, menanggapi tadi, terkait dengan penjelasan dari Bang Mardhani, bagaimana tanggapan Anda, Pak Lili? Ya, makasih. Tanggapan saya itu terkait dengan usul Pak Mardhani untuk presiden threshold ya dan pemilihan kepala daerah threshold tadi itu ambang batas pilkada dan pilpres itu. Ya lagi-lagi saya mengutip karena LIPI sudah melakukan kajian gitu untuk ambang batas pilpres itu ditiadakan sebenarnya usul LIPI. Kalau Pak Mardhani kan dikurangi itu, dikurangi. Kalau LIPI dan saya pribadi mengusulkan agar ambang batas itu nggak ada. Pertama logikanya terkait dengan pemilu serentak tadi, pemilu serentak terkait dengan pilkada ya nggak ada lagi karena pesertanya kan sama gitu, pileg dan pilpres. Maka itu tidak diperlukan lagi ambang batas. Terus yang kedua juga pengalaman kemarin dengan adanya ambang batas itu terjadi polarisasi dan juga disebutkan politik oligarki tadi, sewa perahu dan lain sebagainya gitu loh di sana. Terus yang ketiga juga terbantahkan ternyata ambang batas pilpres itu mubazir juga gitu loh. Mubazir karena Pak Jokowi juga akhirnya menambah juga gitu, menambah koalisi gitu. Artinya setelah pilpres juga nanti yang menang bisa juga kemudian membangun koalisi, ngambil partai-partai politik untuk bergabung di dalam kabinet gitu. Dan ketika diajak bergabung, saya yakin partai-partai politik tidak ada yang menolak gitu loh. Ya, tidak ada yang menolak sehingga untuk memperkuat koalisi di parlemen itu terbantahkan sebenarnya. Bisa tanpa ambang batas presiden threshold tadi, koalisi akan dilakukan untuk membentuk pemerintahan itu dengan mengajak partai-partai politik. Dan pilpres kemarin kan terbukti gitu, nambah koalisi gitu di sana. Padahal kan Pak Jokowi udah cukup gitu pemenangan kemarin gitu. Seperti itu. Terus yang kedua tentang ambang batas pilkada tadi. Nah, lagi saya pribadi mengusulkan nggak usah ada sebenarnya 20% itu. Sebenarnya itu kan bertentangan logika itu dengan calon perorangan. Calon perorangan itu kan tanpa dukungan partai politik, Pak Mardhani. Tidak ada ambang batas, cuma dukungan pencalonan aja gitu. Dia tuh artinya gitu kan mestinya ketika untuk partai-partai politik ada ambang batas, untuk calon presiden nggak ada ambang batas, cuma dia dukungan berapa persen gitu kan antara 4-10% gitu kan, hitung-hitung tengah jumlah penduduk. Nah itu kan kontradiktif gitu aturan untuk partai politik dan aturan untuk calon perorangan. Jadi mestinya juga dihilangkan supaya kenapa? Pertama adalah menghilangkan sewa perahu tadi untuk mempromosikan kader-kader partai politik, mengusulkan kader politik supaya tidak terjadi polarisasi politik identitas dan sebagainya. Banyak manfaatnya sebenarnya ketika ambang batas parlemen itu ditiadakan. Saya kira ternyata tidak terbukti bahwa ambang batas presiden threshold dan pilkada itu untuk memperkuat sistem pemerintahan itu nggak terbukti ternyata gitu loh. Bukan arah itu gitu. Ternyata itu adalah yang terbukti adalah membatasi partisipasi partai politik untuk mencalonan gitu. Karena setelah mereka terpilih baik di dalam pilpres maupun dalam pilkada, ya mereka kemudian banyak kan kepala-kepala menjadi pimpinan partai, Pak Mardhani. Pimpinan partai kemudian ngajak semuanya. Jadi sini nggak ada hubungannya gitu loh dengan ambang batas pencalonan tadi gitu loh. Ambang batas pencalonan lebih baik ditiadakan aja menurut saya gitu loh. Dan itu tidak akan mengganggu instabilitas menurut saya. Banyak calon buat masyarakat lebih baik, banyak pilihan-pilihan. Nah, mestinya saya kira pilkada-pilkada yang dari 2015 sampai sekarang itu jadikan evaluasi dan juga pilpres tadi. Nah, jadi saya pribadi adalah meniadakan ambang batas itu, baik untuk pilpres maupun untuk pilkada. Terima kasih. Oke. Bang Mardhani dan juga Pak Ali, sebenarnya sejauh mana urgensi revisi Undang-Undang Pemilu ini? Sehingga ada yang beranggapan juga bahwa ini hanya gagah-gagahan partai besar saja. Bagaimana menurut Anda, Bang Mardhani? Kalau
tadi saya bilang kalau nggak ada revisi undang-undang pemilu, ya nggak ada pemilu 2024, gitu. Karena memang di Undang-Undang 7 2017 ditegaskan pemilu itu dilaksanakan pada 17 April 2019. Gitu. Nah, saya setuju dengan teman-teman, baik LIPI ataupun ada Perludem dan macam-macam yang menyatakan nanti kalau kita mau undang-undangnya tidak diubah per 5 tahun, jangan kasih spesifik date atau masukkan hal teknis gitu loh. Oke. Karena kayak sekarang nih, kemarin kita sampai perlu buat Perpu ya, peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk memindahkan pilkada dari 23 September menjadi 9 Desember. Karena tertulis dengan jelas di Undang-Undang 10 2016 pilkada serentak putaran keempat itu 23 September 2020. Jadi kalau kita melaksanakan 24 itu melanggar undang-undang. 22 melanggar. Kan repot, lebih baik pilkada dilaksanakan pada 2015, 2017, 2018 dan 2020 dan 2024 kalau memang mau dimasukkan. Nah, tanggalnya diserahkan kepada atau dilaksanakan 5 tahun sekali. Jadi kita nggak perlu merevisi gitu. Nah ini jadi masukan dan salah satu yang sudah dilakukan DPR tadinya rezim pilkada berbeda dengan rezim pemilu perundang-undangannya sekarang disatukan karena walaupun dia pilkada dengan pemilu cantolan undang-undang dasarnya beda, tapi penyelenggaranya dan prosedur untuk melaksanakannya sama. Penyelenggara tetap KPU, Bawaslu, DKPP. Nah, dengan dua rezim berbeda itu ada dua kayak di undang-undang pilkada pakai pantarlih, kalau di undang-undang pemilu pakai coklit, pencocokan dan penelitian. Padahal itu sama gitu. Di undang-undang pilkada kita pakai pengawas pemilu Paswan. Di sini Badan Pengawas Pemilu Bawaslu gitu. Nah, itu udah berbeda-beda gitu. Nah, kita pengen jadi satu. Nah, karena itu bagi mereka yang menolak undang-undang pemilu direvisi mesti diperjelas bagian mana, bagian pilkada yang mau ditolak atau kalau pemilu harus karena tadi harus direvisi, kalau tidak direvisi tidak ada pemilu 2024. Nah, kalau pilkada tidak direvisi tadi semua numpuk di 2024. Ada PLT, pelaksana tugas itu bukan kepala daerah definitif, dia susah untuk mampu berperan secara optimal. Kalau bahasanya dia sopir pengganti yang tidak punya legitimasi kuat, padahal kita di era pandemi gini sangat perlu kekuatan dari kepala daerah definitif. Nah, karena itu Partai Keadilan Sejahtera mengajukan kita perlu revisi Undang-Undang Pilkada dan Pemilu menjadi satu, dan itu sudah disampaikan 2022 ada pilkada, 2023 ada pilkada, 2024 ada pilkada, nanti pemilu 2027 baru provinsi, 2028 kabupaten kota gitu. Oke. Bang Mardhani, menurut data yang kami dapatkan nih pada tahun 2019 lalu PKS meraih suara lebih dari 8%. Seperti yang kita ketahui, pemungutan suara pada 2019 lalu, Partai Gelora ini belum terbentuk ya, Bang. Nah, jika tahun 2024 nanti parlemen threshold ini naik menjadi 5 atau 7%, seperti isu yang berkembang saat ini, apakah PKS yakin bisa mencapai ambang batas tersebut? Apakah juga beralihnya sebagian kecil kader PKS ke Partai Gelora ini tidak akan mempengaruhi suara PKS pada pemilu 2024 nanti? Teman-teman yang Gelora dari 2019 sudah ada, bahkan mereka sudah mendukung juga beberapa calon yang lain ya, tetapi memang belum maju ya. Kalau buat PKS ada Gelora, nggak ada Gelora, ada partai yang lain, doa kami semua partai sehat. Dan dengan semua partai sehat, kita bisa berkompetisi secara sehat, karena yang paling baik itu orang-orang yang sehat, yang cerdas, yang bijak, yang berkompetisi. Nanti hasilnya yang terbaik. Biarkan buat rakyat. Kalau PKS akan sangat fokus tadi ya, kita merapikan struktur, alhamdulillah semua sudah dari pusat, provinsi, kabupaten, kota. Nah, sekarang lagi kecamatan dan kelurahan desa. Mudah-mudahan semua selesai 2021 ini, kita punya waktu 3 tahun sampai 2024 dan insya Allah PKS akan sesuai dengan kesepakatan di Munas punya tagline bersama melayani rakyat. Kalau kami sudah rapi, sekarang juga sudah mulai, kita kuat melayani rakyat. Begitu.
Oke, luar biasa. Nih ya Bang, tapi saya ingin juga tanyakan, misalkan nih ada salah satu partai yang tidak bisa mencapai ambang batas yang sudah ditentukan, artinya dia tidak lolos ke parlemen. Lalu kemana nantinya suara tersebut? Apakah ada parpol lain yang menampungnya, ataukah suara tersebut akan hangus begitu saja? Kalau suaranya hangus, ya, karena kesepakatan kita yang 2019 siapa yang ambang batasnya 4%. Kalau di bawah 4% hangus. Ya, makanya kasihan teman-teman PSI, kasihan teman-teman PBB, kasihan teman-teman Perindo dan lain-lain yang sudah kerja keras. Gitu. Nah, diharapkannya mau merger, tapi kalau kita lihat belum ada yang mau merger, malah mau maju lagi. Sehingga saya agak setuju. Mungkin ke depan kita harus cari cara agar efektif mereka yang tidak lolos bisa segera merger. Kalaupun tidak merger, ya kita tegas. Saya pikir 4-5% oke. Kalau saya pribadi dari awal ngusulin 7% Pak Lilik gitu loh. Biar kita, tapi ternyata partai mutusin 4-5. Oh, saya setuju aja gitu. Kalau saya pribadi angka 7% masih oke, tapi akan banyak yang kritik itu memang membunuh partai kecil. Ya karena gini, masyarakat Indonesia itu ketika sekarang partai 9 saja, itu susah mengkarakterisasi apa sih beda PDIP sama Golkar, PDIP sama Nasdem, PKS sama PKB, PKS sama P3, sehingga dengan uniqueness partai tidak kuat, brand partai tidak kuat, engagement kurang, partai ID-nya kurang. Ketika partai ID kurang, partai tidak terikat sama rakyat. Kalau partai tidak terikat sama rakyat, maka dia diikat sama pengusaha, oligarki. Alhamdulillah PKS tidak terikat dengan pengusaha karena kita punya uang impak sendiri, iuran bulanan kita jalan gitu. Partai lain yang enggak itu rata-rata dikuasai pengusaha. Kalau udah pengusaha yang membiayai, dia tidak independen, dia tidak membela rakyat. Makanya oligarki yang terjadi. Undang-undang Omnibus Law yang kemarin dan lain-lain. Karena itu kita perlu betul-betul membuat partai tidak berjarak dengan rakyat. Yang membesarkan partai, rakyat mestinya. Dengan apa? Mendengar suara rakyat, mengadvokasi rakyat, aspirasi dari keinginan rakyat, maka lama-kelamaan partai itu sama identik dengan suara rakyat. Itu partai yang sehat. Oke, saya ingin ke Pak Lili. Pak Lili tadi yang sudah saya sebutkan sebelumnya juga ada anggapan bahwa revisi Undang-Undang Pemilu ini hanya gagah-gagahan partai besar saja. Bagaimana menurut Anda? Ya, saya kira tadi udah dijawab Pak Mardhani ya. Terkait dengan persoalan teknis tadi, partai ini memang harus direvisi karena ada beberapa pasal yang diatur yang harus dirubah. Kalau tidak dirubah, maka itu kan tidak ada legitimasi untuk pemilu yang akan datang. Termasuk tadi pelaksanaan pemilu 2024 itu, karena terakhir itu kan 17 April 2019. Memang itu kan teknis tadi, persoalan teknis. Jadi revisi terkait dengan persoalan teknis. Yang kedua adalah revisi terkait dengan substantif. Saya kira saya tidak termasuk yang tidak setuju terkait dengan istilah gagah-gagahan gitu loh. Gagah-gagahan tetap. Yang saya harapkan adalah bahwa revisi sekarang ini betul-betul bersifat untuk memperbaiki sistem kepartean kita dan sistem pemerintahan kita, termasuk juga sistem kepartean kita yang abai yang dilakukan. Saya usul sebenarnya ada revisi juga undang-undang partai politik, sehingga stigma gagah-gagahan itu hilang. Nah, selama ini kan tadi diincit-incit tadi tuh, Mbak, istilah apa diincit-incit? Ya sedikit-sedikit lah direvisinya, tidak secara komprehensif gitu. Tadi terkait dengan ambang batas. Ambang batas itu ya sedikit aja dinaikkan sehingga kemudian tidak efektif untuk menaikkan sederhanakan sistem kepartean kita ya di sana. Oleh karena itu saya berharap sih memang revisi sekarang ini revisi yang terakhir karena udah menjadi satu kitab bersatu antara pileg, pilpres dan pilkada, maka yang terkait dengan isu-isu krusial terkait dengan ambang batas parlemen, terkait dengan dapil, dengan sistem pemilihannya gitu, juga terkait dengan hal-hal yang pengaturan tentang KPU dan sebagainya itu betul-betul komprehensif supaya pemilu yang akan datang tidak revisi lagi. Nah, itu saya berharap ini yang terakhir gitu. Karena memang 5 tahunan ini revisi ini 5 tahunan terus gitu. Nah, kenapa 5 tahunan terus? Karena tadi tidak komprehensif revisinya itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya menarik tadi yang dibicarakan oleh Pak Mardhani tentang
sistem kepartian kita nih, sistem kepartian kita. Kenapa partai-partai politik kita ini selalu tumbuh gitu? Setiap pemilu ada, karena memang di undang-undang pemilu sendiri tuh disinsentifnya itu kurang kuat gitu. Gitu. Memang akan terjadi perdebatan ketika parliamentary threshold itu dinaikkan, maka akan banyak suara yang hilang. Tetapi itu kan konsekuensi untuk disinsentif gitu loh. Sanksi untuk partai-partai politik yang tidak memiliki basis kuat di masyarakat gitu loh. Maka parliamentary threshold itu adalah bentuk disinsentif gitu, supaya partai-partai politik betul-betul mengakar di masyarakat. Ketika dia mengakar di masyarakat, maka pasti dia lolos ambang batas tersebut gitu loh. Kalau ya dibiarkan aja begitu, maka partai-partai politik kita akan banyak dan itu tidak efektif gitu di sana. Gitu. Akan berdiri partai politik. Jadi seperti PKS ya ada Gelora, gitu kan. Di PAN ada Partai Umat. Nantilah sebagainya seperti itu. Nah supaya ada disinsentif gitu, mereka supaya takut lah gitu. Maka parliamentary threshold itu juga tinggi gitu. Di sana itu usul saya sih. Oke. Menurut Anda jika ambang batas parlemen ini benar-benar disahkan, apakah nantinya akan mempengaruhi suara pemilih? Iya, tentu akan mempengaruhi pemilih kan nanti partai-partai politik yang kuat, yang mengakar itu yang dipilih oleh masyarakat. Meskipun di dalam praktek ya Pak Mardhani tahu gitu kan bahwa masyarakat itu memilih itu berdasarkan figur dan berdasarkan uang gitu, money politik. Nah, kita yang ingin menghapus seperti itu dengan jumlah partai politik yang sedikit gitu. Yang sedikit itu maka kompetisinya adalah ke program, ke visi misi, bukan bertarung masalah figur dan uang. Yang selama ini kan supaya mereka lolos parliamentary threshold gitu, banyak partai politik itu yang ditonjolkan adalah figur dan uang. Gitu. Sehingga kemudian siapa saja, gitu, siapa aja yang banyak uang, yang populer dicalonkan supaya partai politiknya eksis gitu loh di sana. Nah kita ingin agar hilang seperti itu gitu, karena itu nggak baik, itu nggak baik. Oke, Bang Mardhani. Selain menyambung juga apa yang tadi dijelaskan Pak Lili, juga ada anggapan bahwa usulan menaikkan ambang batas ini juga diusulkan oleh partai-partai besar yang memunculkan tuduhan bahwa mereka hanya ingin memperkuat kekuasaannya. Ini terakhir mungkin, bagaimana tanggapan Bang Mardhani? Kalau dari alasannya sih tidak menyatakan mereka ingin membesarkan diri, ya. Tapi alasannya tadi sama seperti kita semua, ingin presidensial sistem ini diikuti dengan multi partai sederhana. Intinya ya jumlah partainya 4-5 saja. Sehingga kalau 4-5 itu akan lebih berkualitas, lebih berbobot, diskursusnya bisa lebih tajam, masyarakat bisa lebih kenal. Oh saya pilih si A, si B, si C, si D, ketimbang 9, 10 atau kebanyakan. Niatnya itu. Nah tentu tadi ada beberapa yang menyarankan ketika kita membuat threshold itu tadi ada suara yang hangus. Beda dengan kalau kita misal gini, tadinya 3-10 satu kursi. Jadi 3-8 atau mungkin lebih ekstrim 3-6 gitu kan. Cuma 6 besar saja gitu. Nanti partainya akan otomatis sedikit gitu. Nah, sehingga partai tidak bisa mencalonkan yang asal-asal yang berkualitas. Nah, ini makin mendekati idenya Mas Lili tadi tentang distrik. Kalau distrik kan satu di dapil daerah pemilihan cuma satu kursi gitu loh. Sehingga yang bertarung memang lama-kelamaan cuma 2 aja gitu. Dan yang berkualitas kalau nggak kenal, nggak deket, nggak kepilih. Dan itu sistem distrik ini sistem yang the winner take all, sangat kejam tapi sangat efektif buat rakyat gitu loh. Sehingga rakyat tahu, oh ya kepilih si Fulan, dia jagain kita nggak jagain ganti gitu loh. Dan itu betul-betul walaupun kita melihat dengan masyarakat yang tadi money politik orientednya, kita agak khawatir distorsi sistem distrik ini memperbesar jumlah politik uang gitu. Sehingga karena untuk menang cuma beda, pokoknya kalau yang lain 50 kan 50+1. Jadi untuk dapetin 1 itu jor-joran semua.
Dan itu bisa berbahaya. Nah, tentu antara teori, masukan dari teman-teman yang sangat bagus, dengan praktek di lapangan, kita lagi menyatukan, sehingga ketemulah kebijaksanaan. Itu yang sedang dirumuskan di dalam rancangan undang-undang pemilu kita. Betul, kita harus mulai masuk ke yang global. Saya pribadi pengen undang-undang pemilu nanti itu berlaku 20 tahun. Sehingga jangan terlalu spesifik, tanggalnya jangan disebutkan, pokoknya per 5 tahun. Dan global saja, gitu. Nggak perlu, sekarang kan tadinya 1000 lebih halaman, sekarang udah agak 600 halaman gitu. Mungkin nanti tinggal 100 halaman udah cukup kok. Yang penting pokok-pokoknya sudah ada gitu. Begitu. Oke. Pak Lili, dengan naiknya ambang batas parlemen, apakah ini juga bisa menjamin, betul-betul menjamin akan terjadinya penyederhanaan partai politik? Ya, saya kira berdasarkan simulasi yang ada ketika ambang batas parlemen itu dinaikkan, maka jumlah partai politik akan berkurang gitu. Oke. Gitu. Tetapi memang yang lebih dasar itu sebenarnya di seperti itu tadi, di dapil gitu, di dapil. Tetapi saya lihat resistensinya lebih kuat gitu Pak Mardhani ketika diberlakukan dapil yang rendah gitu, alokasi kursinya 3-6 itu luar biasa, itu akan mengurangi jumlah partai politik yang signifikan. Tetapi saya lihat itu kan akan banyak resistensi partai-partai politik gitu. Nah, oleh karena itu memang yang moderatnya adalah menaikkan ambang batas. Meskipun pengurangan itu tidak signifikan, kita tujuan tadi 4 apa 5 itu ketika 6% itu nggak sampai. Tapi kalau 7% itu ya 67 partai politik bisa terbentuk gitu ketika ambang batasnya 7% gitu. Tetapi kalau 5% tidak signifikan menurut saya. Okay. Ya paling berkurang 2 gitu. 2. Dan siapa yang 2 itu juga udah kira-kira Pak Mardhani ya. Seperti itu. Jadi saya sebenarnya kalau pembuat undang-undang partai-partai politik itu adalah untuk mengurangi jumlah partai politik dengan mengurangi alokasi kursi di dapil itu lebih baik. Itu yang lebih efektif sebenarnya. Oke. Baik, terakhir untuk Anda Pak Lili. Jika ini nanti benar-benar disahkan kenaikan ambang batas parlemen ini, apa harapan Anda untuk para parpol? Ya berharap memang partai-partai politik memiliki political will, gitu, komitmen yang baik terkait dengan membangun sistem kepartaian dan sistem pemerintahan itu agar kompatibel. Oleh karena itu revisi ini jangan sampai ya terkait dengan gagah-gagahan tadi gitu, yang ada kritik gagahan, tetapi bersifat substantif gitu, bukan sekedar tukar guling atau transaksi politik gitu, tukar pasal dan lain sebagainya. Karena selama ini kan ada kritik-kritik seperti itu. Kalau ambang batas dinaikkan, maka saya mendapatkan keuntungan pasal yang mana dari undang-undang pemilu. Kritik-kritik itu kan selalu muncul begitu, karena tukar-menukar pasal tersebut gitu. Nah itu saya kira saya berharap di pembahasan revisi rancangan undang-undang pemilu ini tidak seperti itu. Karena kalau seperti itu maka di mata publik partai politik akan semakin jatuh. Gitu. Oke, Itu, ya. Baik. Tidak terasa diskusi kita sudah masuk dalam segmen-segmen terakhir, waktu-waktu terakhir. Terima kasih kepada Bang Mardhani Alisera dan juga Pak Lili Romli telah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan ini juga bisa menjadi informasi yang bermanfaat untuk kita bersama, tentunya untuk mengawal proses demokrasi di negeri ini jadi lebih baik lagi. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Untuk itu saya Sandra Andriani beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.